Sebenarnya agama adalah bikinan manusia itu sendiri, coy. Bukan berasal dari Tuhan, kata Freud. Freud mendefinisikan agama lebih jijik lagi. Agama katanya tidak lebih dari nafsu birahi yang tertahan, yang tidak tersalurkan secara bebas. Dan Comte memandang agama sebagai tahap primitif dari pemikiran manusia. Karena tahap primitif manusia sudah terlewati, agama tak dibutuhkan lagi, coy. Dua orang ini, coy, Freud dan Comte ini sangat kuat pengaruhnya pada dunia ilmiah, dunia akademik maksudnya, sehingga pengetahuan ilmiah menjadi kehilangan aroma spiritualnya. Pengetahuan ilmiah yang meniadakan dunia rohani, tak ada dunia kecuali dunia sekarang ini, dunia materi. Sedangkan Karl Marx kuat pengaruhnya pada dunia politik. Karena Karl Marx lah komunisme diformulasikan dan tersebar ke seluruh dunia ini, coy. Baik pengetahuan ilmiah ataupun komunisme. Dajjal sang Mesias palsu adalah seorang tokoh dalam eskatologi Islam maupun Kristen, coy, yang akan muncul menjelang hari kiamat. Dajjal dikatakan kafir dan jahat, pembawa fitnah atau ujian terbesar, dan tidak ada ujian yang terbesar selain itu. Dajjal sang Mesias palsu ini lahir 100 tahun sebelum kelahiran Nabi Musa, coy. Ia terlahir dengan nama Musa, sama dengan Nabi Musa. Kata ini diambil dari bahasa Mesir yang artinya terapung. Karena memang Dajjal pada masa kecilnya ia juga terapung di atas air karena bencana tsunami di negeri Sumirah. Negeri Sumirah yang dimaksud adalah negeri Palestina, coy. Nama lengkap Dajjal adalah Musa Samiri, yang artinya Musa dari negeri Sumirah. Jadi ada dua Musa yang populer di kalangan Bani Israel itu, coy, yaitu Musa bin Imran yang kelak menjadi rasul dan Musa Samiri yang merupakan cikal bakal Dajjal dan utusan iblis laknatullah. Dajjal terlahir dari keluarga penyembah patung sapi, coy, yang dalam Al-Quran disebut Ijlu, anak sapi. Dajjal terlahir dari perkawinan sedarah. Dampak dari perkawinan ini menjadikan Dajjal menjadi manusia yang cacat dengan mata buta sebelah. Sejak kelahirannya, Dajjal tidak mau menyusui dan senantiasa tertidur, coy, sehingga mengakibatkan payudara ibunya mengalami pembengkakan dan menimbulkan panas yang luar biasa. 2 bulan kemudian ibunya meninggal. Nah, pada saat itulah di negeri Sumirah gempa di dasar laut yang menimbulkan tsunami yang sangat hebat, coy. Seluruh negeri itu hancur, dilibas banjir. Nyaris penduduk pulau itu tak ada yang tersisa. Atas bencana ini, Allah Subhanahu wa taala mengutus Jibril untuk menyelamatkan bayi Samiri ini, coy. Ia pun diselamatkan Jibril ketika terapung di atas laut dan diselamatkan ke dalam sebuah gua. Nah, di dalam gua di tengah pulau terpencil itulah Samiri dirorok oleh malaikat Jibril. Menurut riwayat, Samiri diberi air susu dari surga yang keluar dari jempol malaikat Jibril, coy. Begitulah hari-hari Samiri dibesarkan dalam asuhan raja dari para malaikat, yaitu Jibril alaihissalam. Ya tentunya kalau seorang malaikat yang mengasuh seorang bayi, ya tentunya akan menjadi manusia yang super, coy. Pada usia muda dan remajanya, keluarlah Samiri dari persembunyiannya. Sejak itu Samiri punya cita-cita yang aneh. Ia bercita-cita ingin menjadi Tuhan dan agar manusia menyembahnya. Ini dikarenakan Samiri punya keistimewaan berkat pergaulannya dengan malaikat Jibril. Di samping itu, Samiri punya kelebihan dari Allah Subhanahu wa taala berupa kecakapan luar biasa dan juga diberikan kesehatan. Diriwayatkan Dajjal tidak pernah tua dan pikun. Setiap mencapai usia 100 tahun akan menjadi muda kembali. Nah, itulah antara lain kelebihan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada Dajjal. Maka dalam perjalanannya Dajjal berinisiatif untuk mendatangi guru-guru sihir ternama dan berguru kepadanya. Di antara guru ternama itu adalah seorang penyihir dari Yaman. Tentu saja setelah mengunjungi dan menjajal master-master sihir ini, yang memang pada waktu itu profesi sihir banyak dimanfaatkan oleh para Firaun. Akhirnya Samiri berhasil mengalahkan guru-gurunya dalam ilmu sihir tersebut, coy. Dengan dasar inilah hingga kini Dajjal sebagai master sihir tiada duanya di seluruh dunia ini, di samping penguasaannya pada teknologi.
Dalam perjalanannya, Dajjal selalu datang pada setiap masa kenabian untuk menyesatkan umat manusia coy. Pertama kali ia pernah menyesatkan Bani Israel dari penyembahan kepada Allah kepada patung sapi dari emas. Sungguh suatu prestasi yang mengagumkan. Disebut mengagumkan karena pada waktu itu ada Nabi Harun sebagai pembimbing rohani di tengah-tengah mereka. Dan yang jelas Musa waktu itu masih hidup coy. Hanya saja sedang bermeditasi di Bukit Tursina pada saat itu. Selanjutnya pada zaman Nabi Isa, Sang Dajjal pun juga datang coy. Namun diusir oleh Nabi Isa. Setelah itu, Sang Dajjal ini berhasil menyesatkan umatnya coy. Tentunya umat Nabi Isa tersebut, penyesatan yang ditimbulkan oleh Dajjal Samiri ini coy selalu masalah akidah. Bani Israel setelah ditinggalkan Nabi Isa, mayoritas tidak lagi menyembah Allah Subhanahu wa taala yang esa, melainkan lahir konsep 3 Tuhan. Itu penebusan dosa, peniadaan tradisi hitan bagi laki-laki, menghalalkan babi dan riba, dan perbuatan-perbuatan bid'ah lainnya. Samiri menyebarkan gagasannya ini melalui murid kesayangannya yang bernama yang kemudian mengaku dirinya sebagai rasul. Dalam sejarahnya, merupakan musuh Nabi Isa, sama seperti Samiri. Dilahirkan dan hidup di tengah-tengah keluarga Yahudi yang doyan menyembah anak sapi. Di samping itu juga hidup sebagai seorang filosof pagan yang memadukan antara filsafat Yunani dan ajaran Yahudi. Kelak ini tidak hanya mensintesakan dua ajaran itu, tapi lebih jauh membuat sintesa dengan ajaran-ajaran di timur dekat dan wilayah bulan sabit yang subur. Tidak hanya itu, juga membuat gereja-gereja di seluruh dunia. Inilah cikal bakal kisme secara harfiah, ya artinya secara dunia. Pada zaman Rasulullah SAW pun Samiri mendatangi dan hidup dengan para sahabat. Ia memiliki nama samaran Dihyatul Kalbi. Umar bin Khattab bermaksud membunuhnya, namun Rasulullah melarangnya. Sama seperti nabi-nabi terdahulu, Musa dan Isa selalu membiarkannya. Karena dibiarkan hidup, Samiri leluasa bergerak menyesatkan umatnya coy. Sekte-sekte sesat dalam Islam dan nabi palsu pun pasti tidak luput dari proyek Samiri, Sang Dajjal. Ribuan hadis palsu yang dibikin oleh orang-orang Yahudi dan orang-orang Muslim munafik pasti mendapat sentuhan dari tangan Samiri ini coy. Di zaman modern ini coy, peluang Dajjal untuk menyesatkan manusia secara massal semakin terbuka. Pasca revolusi Prancis merupakan zaman baru bagi Dajjal. Humanisme yang intinya adalah anti Tuhan, dan sebagai gantinya manusialah yang dijadikan Tuhan. Gagasan humanisme ini persis seperti misi Dajjal coy. Untuk melancarkan programnya, Dajjal memilih orang terpilih dari kalangan yang berdarah Yahudi atau dari Nasrani tapi masih berdarah Yahudi, atau di luar ras Yahudi tapi sudah teryahudikan. Nah, salah satunya yang bernama Adam Weishaupt yang mengorbankan kembali jaringan masonik di seluruh dunia. Dajjal berhasil mendidik putra-putri Yahudi ini coy sebagai ras terbaiknya. Putra-putri Yahudi itu antara lain Renan yang merupakan kawan dari Muhammad Abduh. Lu bisa baca sendiri coy siapa track rekornya Muhammad Abduh ini. Selanjutnya ada Jenderal Meiji dari Jepang. Selanjutnya Auguste Comte dari Prancis dan 2 orang dari keluarga rahib Yahudi Tulen, yaitu siapa lagi kalau bukan Karl Marx dan Sigmund Freud. Tak ketinggalan seorang pendeta Nasrani yang murtad menjadi ateis coy, ya Friedrich Nietzsche. Terlepas dari benar atau salahnya kosakata gua, lu tulis aja deskripsinya di kolom komentar coy. Kita lanjutkan ke semua gagasan orang-orang yang gua bilang tadi, semuanya sama coy. Apalagi kalau bukan ateis dan menjadikan manusia sebagai Tuhan bagi dirinya sendiri. Pada abad 19, agama Masehi di Eropa nyaris sekarat coy. Ia mendapat gempuran hebat, terutama dari ketiga pemikir Yahudi itu, yaitu dari Karl Marx, Freud, dan Comte. Kesimpulannya sama, agama itu ilusi, agama itu bohong, agama merusak dan menghinakan manusia. Karl Marx berpendapat agama merupakan candu masyarakat. Agama tidak lebih dari bayang-bayang dunia materi. Jadi yang sebenarnya ada adalah materi. Mereka mengatakan agama itu bayang-bayang. Lah bikin manusia itu sendiri coy. Bukan berasal dari Tuhan.
Freud mendefinisikan agama lebih jijik lagi. Agama katanya tidak lebih dari nafsu birahi yang tertahan, yang tidak tersalurkan secara bebas. Dan Comte memandang agama sebagai tahap primitif dari pemikiran manusia. Karena tahap primitif manusia sudah terlewati, agama tak dibutuhkan lagi, coy. Dua orang ini, coy, Freud dan Comte ini sangat kuat pengaruhnya pada dunia ilmiah, dunia akademik maksudnya, sehingga pengetahuan ilmiah menjadi kehilangan aroma spiritualnya. Pengetahuan ilmiah yang meniadakan dunia rohani, tak ada dunia kecuali dunia sekarang ini, dunia materi. Sedangkan Karl Marx kuat pengaruhnya pada dunia politik. Komunisme diformulasikan dan tersebar ke seluruh dunia ini, coy, baik pengetahuan ilmiah ataupun komunisme. Hal ini juga diartikan sama-sama ateis dan menuhankan manusia sebagai pengganti Allah. Inilah antara lain keberhasilan Dajjal dalam bidang sains dan politik abad ke-20. Dajjal semakin kuat dan menguasai seluruh lini di dunia ini, coy. Kapitalisme merupakan perangkap Dajjal paling efektif. Manusia dibuat sedemikian rupa untuk menuhankan benda di samping manusia. Nah, pada hipotesisnya, Amerika disinyalir menjadi sarang Dajjal pada abad ini. Setelah Perang Kedua, pertarungan dunia dimenangkan oleh Amerika. Dajjal dan pasukan rahib-rahib Yahudi mengendalikan Amerika dan sekutunya, coy. Lu bisa saksikan sendiri, coy. Banyak isu yang beredar bahwasanya ada stempel Dajjal dalam mata uang dolar Amerika tentunya, coy. Selanjutnya, lambang bintang Daud memenuhi simbol-simbol instansi dari kalangan militer sampai hiburan, coy. Nah, tentunya televisi, internet, radio menjadi sarana efektif kampanye Dajjal dan Yahudi ini, coy. Pada sekarang ini, coy, Dajjal dan Yahudi untuk sementara ini berada dalam puncak kemenangan. Tak satu sektor pun yang tak tersentuh oleh Dajjal ini, coy. Sampai-sampai Amerika pun mereka ganti dengan nama Dajjal Samiri, kemudian disingkat dengan Sam, merupakan kependekan dari Samiri. Mereka ingin disebut Uncle Sam, coy. Dalam simbolnya, Uncle Sam ini digambarkan seorang yang berseragam rahib Yahudi, coy. Dia menggunakan tudung laken, berjenggot, berkumis, serta mengenakan setelan jas dan dasi persis seragam rahib Yahudi. Sebaliknya, coy, kekuatan muslim yang sejati itu yang mendasarkan pada iman, coy, mulai tumbuh dan berkembang. Orang-orang Islam dari berbagai kalangan mulai bergairah mengamalkan agamanya, coy. Masjid-masjid sedikit demi sedikit mulai dipenuhi berjamaah, sholat berjamaah yang merupakan amalan paling ditakuti oleh Dajjal dan Yahudi. Orang-orang mulai tertarik pada amalan sunnah Rasulullah, coy. Mulai dari ibadahnya, muamalahnya, muasyarahnya, sampai pada pengumatannya, coy. Amalan sunnah ini salah satu amal yang paling ditakuti oleh kaum kufar setelah dakwah adalah sholat berjamaah, coy. Kalau kita lihat dari segi politiknya, coy, kaum muslimin kini telah merangkak menuju kepemimpinan khilafah alamin hajin nubuah, suatu sistem politik yang pernah ada pada zaman keemasan, coy, yaitu zaman Rasulullah SAW. Walau belum menampakkan hasil secara politis, tapi sesungguhnya keberhasilan itu ada, coy. Namun kekuatan itu mengalir laksana air, coy, pelan, lembut, namun pasti tengah menuju pada kekuatan yang dahsyat. Sosok yang ditunggu oleh umat muslim ini, coy, adalah Imam Mahdi. Ya, tentunya beserta pasukan kaum muslimin yang beriman tentunya. Dalam hadisnya, Imam Mahdi ini akan menaklukkan Mekah yang kini dikuasai oleh Wahabisme, Salafisme, yakni suatu gerakan yang banyak memecah belah kaum muslimin daripada mempersatukannya, suatu gerakan yang banyak menguasai masjid dengan masalah fikihnya, dengan cara menyakiti umat dan sedikit pun tidak mampu membendung arus kristenisasi. Dan mereka juga lebih banyak mengeluarkan umat Islam keluar Islam, coy. Ya, tentunya dengan cara menuduh bid'ah, coy, daripada memasukkan orang kafir ke Islam, atau paling tidak memasukkan orang Islam ke dalam Islam itu sendiri, coy. Setelah menaklukkan Wahabi dan Salafi di Jazirah Arab, Al-Mahdi akan menaklukkan Persia, coy, pusat Syiah dan bid'ah terbesar di dunia. Bahkan Dajjal kelak akan keluar dari negeri ini, coy, yakni di negara bagian Isfahan, Persia. Turki sekuler menjadi sasaran selanjutnya dalam struktur Masonik internasional. Turki dimasukkan sebagai suku ke-13 dari ras Yahudi.
Kita tidak tahu persis ras Yahudi yang jumlahnya 12 menjadi 13 setelah mendapat tambahan dari ras bangsa Turki. Belahan selanjutnya yang menjadi sasaran Imam Mahdi adalah India, coy. India menjadi target selanjutnya. Inilah pusat kegelapan dunia di zaman modern ini, coy. Saat orang telah meninggalkan penyembahan pada binatang, India masih saja menyembah binatang, coy. Yaitu India itu menyembah sapi, monyet, dan ular yang diyakini sebagai tuhan-tuhan mereka, coy. Kalau saja tidak ada orang-orang yang dakwah, India merupakan miniatur bangsa kuno di abad modern ini, coy. Suatu saat pada masa Imam Mahdi, 1 miliar penduduk India akan masuk Islam, coy. Target selanjutnya adalah bangsa Kiraman. Demikianlah Nabi Muhammad menyebutnya. Nabi menyebutkan ciri-ciri orang Kiraman ini, coy. Yaitu adalah orang yang bermata sipit. Ini mengisyaratkan kepada bangsa-bangsa yang berada di Asia Timur, ya seperti Cina, Jepang, Mongol, Korea, dan termasuk Indonesia. Karena Indonesia secara genealogis berasal dari Cina, coy. Hanya kulitnya saja yang berbeda karena perbedaan iklim antara Asia Timur dan Asia Tenggara pada asasnya sama. Yang terakhir adalah Imam Mahdi dengan dibantu oleh Isa bin Maryam akan mendatangi Roma, pusat Katolik dan pusat bid'ah dalam tradisi agama Abraham, yaitu agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim, coy. Pada saat inilah Isa dan kaum muslimin yang beriman akan bersemangat menghancurkan salib, coy, sebagai simbol kemusyrikan dan merupakan bid'ah besar dalam tradisi Abrahamik. Selain itu juga akan memusnahkan babi yang pernah dihalalkan oleh Paulus, yaitu pendiri Katolik, coy. Pada saat inilah seluruh orang-orang Nasrani akan berduyun-duyun masuk Islam, coy. Setelah peristiwa ini, manusia terbagi dua, coy, Islam dan Yahudi. Mengapa demikian? Karena seluruh manusia telah memeluk Islam, coy, kecuali bangsa Yahudi. Bangsa yang kini tidak lebih dari 12 juta ini memilih mati daripada harus memeluk Islam, coy. Akhirnya mereka dibunuh oleh kaum muslimin tanpa terkecuali, coy. Hingga akhirnya kaum Yahudi lari terbirik-birik, coy, dan bersembunyi di balik bebatuan dan pepohonan. Anehnya, saking bencinya batu dan pohon itu atas orang-orang Yahudi ini, mereka pun memberitakan tempat persembunyian Yahudi itu, coy. Kecuali satu pohon yang menjadi isunya adalah pohon Gorgot. Kenapa persembunyiannya adalah pohon Gorgot? Kata Nabi, karena ia merupakan pohon Yahudi, coy. Pada penaklukan Roma, Dajjal si pengecut ini keluar dari persembunyian, coy. Dalam hadisnya disebut akan keluar Dajjal beserta 70.000 pasukan Yahudi di Isbahan. Pada hadis ini disertai pula dengan 70.000 ulama jahat, para wanita yang tidak menutup aurat, dan para pemusik, coy. Dajjal akan menyerang Sam, yaitu di daerah Palestina sekarang, menghancurkan pasukan Imam Mahdi dan Isa bin Maryam. Pada waktu itulah setelah sholat subuh, jamaah masjid yang dipimpin oleh Al-Mahdi keluar, sementara Dajjal bermaksud menyerangnya, coy. Nabi Isa dan pasukan kaum muslimin bertemu dengan pasukan Dajjal. Kedua pasukan itu pun bertemu, terjadilah perang yang sangat dahsyat, coy, hingga akhirnya seperti yang diceritakan di atas. Ketika pasukan Yahudi mulai keteter, Dajjal bermaksud melarikan diri, coy. Namun ia kepergok oleh Isa bin Maryam di gerbang Lut, yaitu di Palestina sekarang. Saat berhadapan dengan Isa putra Maryam, badannya mendadak meleleh, coy, layaknya seperti lilin kena api. Atau dalam lain riwayatnya seperti garam terkena air, hancur. Maka setelah itu musnahlah sejarah Dajjal, coy, yang bercokol membuat fitnah dan bid'ah selama lebih dari 4.500 tahun. Pasca pembunuhan Dajjal, coy, dunia diliputi keamanan dan kedamaian, kemakmuran di mana-mana, material dan spiritual mendapat titik temu. Dunia dipimpin oleh seorang yang adil, kuat serta saleh. Itulah Al-Mahdi. Dialah khalifah terakhir kaum muslimin dan dunia khilafah ala minhajin